I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new guap, wear that thing. Bitches on my line, and you know they come strapped. Hold up, what it not, 45, scope it cash like whoa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, perkenalkan nama saya Karsum Habib dengan NIM 811423024 dari kelas B, jurusan S1 Kesehatan Masyarakat, Universitas Negeri Gorontalo. Sebelumnya, di sini saya mau mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada Ibu dosen pengampu mata kuliah Bahasa Indonesia yang saya sebut nama beliau, Ibu Ayu Hidayanti Ali SPD MPD. Baik, di sini saya akan meresensi buku atau novel dalam bentuk video untuk memenuhi tugas ujian akhir semester. Jadi, novel yang saya ambil adalah berjudul Laut Bercerita. Laut Bercerita ditulis oleh Laila Salika Chaudhry yang berasal dari negara Indonesia. Kemudian genre yaitu fiksi, penerbit Kepustakaan Populer Gramedia, tahun terbit 2017. Novel ini memiliki 379 halaman. Laut Bercerita adalah novel karya yang ditulis oleh Laila Salika Chaudhry. Ia juga bukan hanya merupakan seorang penulis, tetapi ia juga seorang wartawan di majalah Tempo. Novel terbitan 2017 ini mengangkat tema persahabatan, percintaan, kekeluargaan, dan rasa kehilangan. Novel ini memiliki 2 bab, dan Laut Bercerita ini adalah cerita fiksi yang diangkat berdasarkan kisah nyata. Kisah nyata tragedi 98, yaitu kisah yang dialami oleh para aktivis dari Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta. Tokoh fiksi yang ada dalam novel ini yaitu Laut. Laut ini dia merupakan seorang mahasiswa jurusan sastra bahasa Inggris yang sedang kuliah di Universitas Negeri Gadjah Mada di Yogyakarta. Laut ini juga ia sangat menggeluti dunia sastra, dan tentunya tidak sedikit buku sastra klasik yang dimilikinya, baik itu buku sastra bahasa Indonesia maupun bahasa Inggris. Laut juga dia gemar membaca buku karangan Pramoedya Ananta Toer yang ketika pada waktu itu peredarannya dilarang di Indonesia. Hal itu meningkatkan dirinya secara diam-diam untuk memfotokopi buku tersebut di salah satu tempat yang disebut sebagai fotokopi terlarang. Mulai dari sana, dirinya bertemu dengan Kinan, salah satu mahasiswa FESIP yang memperkenalkan Laut akan organisasi Winarta dan Wirasema. Kegiatan Laut tidak hanya berdiskusi di organisasinya, ia juga gemar menulis. Laut juga beberapa kali pernah bekerja sebagai translator sebagai penerjemah novel dari bahasa Inggris ke bahasa Indonesia. Kemudian Laut beserta rekan-rekannya melaksanakan beberapa aksi atau gerakan untuk membela rakyat yang telah diambil haknya oleh pemerintah. Salah satunya gerakan aksi yang mereka lakukan yaitu aksi tanam jagung di Blangguan. Akan tetapi, jauh sebelum mereka melakukan aksi tersebut, Laut beserta teman-temannya berdiskusi terlebih dahulu, yang pada saat itu dikenal sebagai diskusi Gwangju. Dari situlah awal mula Laut dan rekan-rekannya mengetahui dan mengenal arti dari sebuah pengkhianatan. Sesudah melancarkan aksi tanam jagung di Blangguan, Laut beserta rekan-rekannya kembali ke terminal. Mereka berpisah-pisah, ada yang ke Pecet,
ada yang ke Jogja. Saat berada di ruang tunggu bis, terdapat sekelompok orang yang mencurigakan sedang mengintai mereka. Kemudian hingga akhirnya Laut, Bram, dan Alex dan sementara yang lainnya entah melarikan diri kemana. Laut, Bram, dan Alex itu dibawa ke suatu tempat semacam markas tentara. Di markas, sekelompok orang itu mengintegrasi Laut, Bram, dan Alex. Tidak hanya diinterogasi, mereka pun diperlakukan secara tidak manusiawi, seperti disiksa, diinjak, dipukul, dan disetrum. Pertanyaan sekelompok orang tersebut tidak lain adalah siapa dalam atas aktivitas yang mereka lakukan. Aktivitas yang mereka lakukan yaitu adalah itu yang tadi, aksi tanam jagung di Belangguan itu. Setelah kurang lebih dari 2 hari 1 malam, penganiayaan dan penyekapan itu pun berakhir. Laut, Bram, dan Alex itu dikembalikan ke terminal Bungurasi. Di terminal Bungurasi, Laut, Bram, dan Alex itu dijemput oleh kakak kedua Anjani. Jadi Anjani ini adalah teman dari Laut, Bram, dan Alex. Nah, setelah mereka dijemput, mereka dibawa di tempat yang aman, yaitu di Pacet, di mana di situ ada Daniel, Kinan, Anjani beserta teman-teman yang lainnya yang sedang menunggu mereka. Singkat ceritanya itu, lalu Laut diringkuslah lagi oleh sekelompok orang yang tidak dikenal. Tepatnya pada tanggal 19 Maret 1998, semenjak mereka menjadi buronan di tahun 1996, sebab organisasi Winatara dan Wirasema dikatakan berbahaya bagi pemerintah. Kemudian Sonu, Magala, dan Narendra secara tiba-tiba hilang. Lambat laun, beberapa rekan-rekan yang lain pun hilang entah kemana. Lalu sekarang Laut disusul oleh Alex dan Daniel yang menghilang. Pada saat penculikan dan penyekapan itu, mereka memperoleh siksaan yang sangat tidak manusiawi, bisa dikatakan sangat sadis dan biadab. Mereka semua dipukuli, disiram air es, terus ada yang disetrum, ada yang digantung kakinya di atas, kepalanya di bawah, ada yang ditelentangkan di batangan es yang sangat dingin, serta ada juga penyiksaan yang lainnya. Saat Laut dan teman-temannya menghilang, semua kehidupan mereka dan orang-orang terdekat pun senantiasa berubah. Sejak Laut kuliah di Jogja, ia dengan bapak, ibu, dan Asmara, adiknya Laut. Jadi Laut ini memiliki seorang adik yang bernama Asmara. Mereka semakin jarang berkumpul. Oleh sebab itu, bapaknya memutuskan bahwa hari Minggu adalah hari bersama untuk keluarga mereka. Tidak boleh ada yang mengganggu saat makan malam. Saat makan malam adalah hal yang paling menarik, bisa dikatakan menjadi sebuah ritual bagi mereka. Di sana adanya kebersamaan dan kebahagiaan yang terpancar dari wajah-wajah mereka. Sementara pada bagian kedua kisahnya itu, dia diambil dari Asmara Jati, adik dari Laut yang mempunyai tujuan atau visi yang cenderung berlainan dengan Laut. Jadi berawal dari tahun 2000, tepat 2 tahun saat Laut dan 13 teman lainnya dinyatakan menghilang entah kemana, terdapat hal yang menyisakan dada, yakni saat mereka melangsungkan acara makan malam
yang mereka sebut sebagai ritual setiap hari Minggu. Hal-hal seperti biasanya itu sering terjadi yang mereka lakukan. Ibu yang menyiapkan makanan serta bapak yang menyiapkan piring untuk wadah mereka makan. Lalu bapak laut itu dia sering menyisakan satu piring untuk laut, berharap bahwa laut kelak pulang ke rumah dan kembali makan bersama. Akan tetapi hasilnya selalu sama dan nihil. Kemudian Asmara dan kawan-kawannya ini memutuskan untuk mendirikan semacam lembaga khusus menangani orang yang dihilangkan secara paksa. Layaknya laut kakak Asmara. Asmara tidak membangun itu dengan kawan-kawannya saja. Ia bekerja sama dengan beberapa orang dan keluarga dari teman-teman laut yang hilang itu. Tidak habis dimakan waktu dan pemerintah pada saat itu segera menuntaskan perkara itu hingga akhirnya dirinya mendapatkan informasi mengenai ditemukannya tulang belulang manusia di Kepulauan Seribu. Ada sebagian dikubur, kemudian sebagian lainnya sedang dilakukan penelitian oleh dokter forensik. Lalu mereka semua tidak tahu tulang siapa itu. Akan tetapi Asmara tidak menaruh harap bahwa itu adalah tulang kakaknya, sebab ia yakin laut tidak akan pulang dan kembali. Itulah cerita yang bisa saya ulas dari novel Laut Bercerita ini. Pesan moral yang saya dapatkan dari cerita ini yaitu kita diajarkan tentang perjuangan dan pengkhianatan, perjuangan menghadapi kekuasaan yang otoriter, dan sebagaimana tekanan dari sang penguasa untuk mempertahankan kekuasaannya dengan kesewenang-wenangnya mengintimidasi dengan rasa ketidakmanusiawian. Kemudian pesan yang saya tangkap juga di sini terdapat nilai-nilai moral tentang kejujuran. Saya rasa sekian dari saya. Jika ada salah kata atau pengucapan nama atau apapun itu, saya mohon maaf. Lebih dan kurangnya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.